Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang modul iklim yang ada di aplikasi CMRS, yang tujuannya berfungsi untuk melakukan pengklaman ya, jelasnya melakukan pengklaman, khususnya pengklaman peserta BPJS ya. Jadi sejauh ini CMRS yang ada di rumah sakit kita sudah banyak kemajuannya, mungkin ya sekitar 80% ya sudah berjalan. Sudah banyak data-data yang diisi dan sudah banyak juga banyak kemajuan lah. Akan tetapi kami sedikit kesulitan dalam melakukan pengklaman melalui aplikasi CMRS, dikarenakan masih ada data-data baik di ruangan poli ataupun di ruangan rawat inap belum sepenuhnya memasukkan data. Kami mengharapkan data-data tersebut dapat dimasukkan melalui aplikasi CMRS sesuai dengan status manual secara real. Ya, bisa dikatakan copy paste lah dulu. Untuk saat ini dilakukan copy paste antara isi dari status manual ke data elektronik ya, melalui elektronik di CMRS, di aplikasi CMRS. Karena itu akan berpengaruh pada pengklaman kita apabila data itu tidak sesuai dengan data yang ada di status. Karena kita juga akan kesulitan dalam melakukan proses pengklaman. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan ada bagian-bagian kecil ya dari dari pemberkasan kita, sebagian data-data ya yang kita akan ambil nantinya untuk pengklaman ya. Jadi kita ambil contoh dulu. Seperti ini data-data pasien ya, pasien-pasien dari poli ataupun pasien-pasien dari rawat inap. Contoh kita ambil dulu pasien dari poli rawat jalan ya. Ini adalah sebagian kecil data yang akan kami ambil, yang akan kami kirimkan agar dapat diproses oleh pihak verifikator dari BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi yang akan kita klaim nantinya. Jadi dari sini kita bisa lihat seperti ini adalah resume medis, terus data tersebut banyak yang belum diisi gitu. Contoh seperti amnesi ya, ininya, terus pemeriksaan fisiknya kalau ada juga harus diisi, tanda vitalnya, laboratorium, ini diagnosa sekunder primernya juga belum ada, tidak diisi. Jadi ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk melakukan pengklaman
Dan untuk melakukan penegakan diagnosa ya, tadi saya lihat mungkin ini belum selesai diproses, saya rasa. Coba kita lihat. Oke, sepertinya kita cari data yang sudah ada aja ya dulu ya. Ini menjadi kendala sama kita ya, kendala daripada kami untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi kami mengharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, operator ya, baik di ruangan poli ataupun di ruangan rawat inap, agar bisa mengisi datanya secara real sesuai dengan isi status yang dilakukan secara manual untuk saat ini. Jadi seperti ini ya, amnesinya sudah diisi ya, ini dari pinggang, terus kemudian pemeriksaan fisiknya mungkin tidak dilakukan ya, terus diagnosa primernya. Nah, ini adalah diagnosa yang nantinya akan masuk ke dalam aplikasi SIM RS ya, aplikasi e-claim ya milik Kemenkes yang akan kita sinkronkan nanti. Untuk diagnosa sekunder juga harus diisi juga apabila dia mempunyai riwayatnya atau pemicu dari diagnosa utamanya. Itu juga karena itu mempengaruhi akan nilai klaim nanti ya. Itu mempengaruhi akan nilai klaim nanti kita yang akan kita klaim. Terus obatnya sudah ada. Untuk tindakan, apabila ada dilakukan tindakan seperti USG, terus fototorak atau EKG dan lain-lain, itu kami harapkan agar dimasukkan, karena itu bisa mempengaruhi nilai juga dari kitanya. Dan ini nanti juga akan ditandatangani oleh dokter DPJP. Ya, kita mengharapkan tanda tangan ini nanti dilakukan secara digital juga, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pensekenan ya. Contoh resep juga sudah ada, terus cuman dinilai resep ini yang belum keluar karena farmasi belum memprosesnya melalui aplikasi SIM RS juga ya. Ini juga termasuk kendala bagi kita, karena billing obat juga harus masuk ke dalam aplikasi e-claim milik Kemenkes. Jadi apabila data itu belum ada, maka kami agak kesulitan untuk melakukan pengklaiman. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit pengklaiman kita sekarang ini. Kita sedikit tertinggal ya dari bulan yang berjalan. Contohnya ini sudah masuk ke bulan 7, bulan Juli. Sementara kami masih melakukan proses pengklaiman di bulan 5, karena sistem kerja yang kami lakukan ini masih manual. Sistemnya berantai, mulai dari pembilingan, setelah dilakukan pembilingan terus dilakukan pengkodingan, setelah dari pengkodingan kita masukkan aplikasi ke e-claim milik Kemenkes. Setelah dari aplikasi Kemenkes, maka berkas kita serahkan lagi ke bagian petugas scan berkas, dan itu membutuhkan proses yang lumayan lama.
Jadi untuk proses pengiriman kita sedikit tertinggal dari bulan berjalan ya. Jadi kita harapkan juga dengan kita menggunakan aplikasi SIM-RS, maka itu akan mempercepat proses pengklaman yang akan kami lakukan dan mengejar bulan waktu berjalan ya, bulan berjalan, agar ya setiap bulannya kita bisa mengklaim ya, bisa dibilang N-1 ya. Contoh di bulan 7 kita seharusnya sudah bisa melakukan pengklaiman di bulan 6. Maka bagian di bulan 7 di situ masuk bulan 7 kita sudah mengirim file ke BPJS, mengirim mengklaim. Cuman kita kayak kesulitan melakukan hal tersebut karena masih banyak data-data yang belum dimasukkan oleh ruangan, baik poli maupun ruangan ya. Nanti saya akan jelaskan kemana harga-harga obat ini yang akan masuk ke dalam aplikasi e-klaim milik Kemenkes. Ini sudah ada ya pada saat pendaftaran. Kemudian surat kontrol ini juga kami mintakan juga harap dilakukan dengan disesuaikan ya dengan kapan pasien itu akan kembali dan disesuaikan dengan jumlah obat yang ini disesuaikan dengan jumlah obat yang pasien itu akan berjumpa lagi dengan dokter DPJP-nya jikalau bisa. Tapi jangan mengurangi, memaksakan bahwasannya sebelum dokter itu datang, sebelum 30 hari pasien itu dipaksakan untuk datang menjumpai dokter DPJP-nya. Itu tidak diperbolehkan karena nanti akan merugikan ya bagi farmasi dalam pengajuan atau pengklaiman obatnya. Karena pengklaiman obat kronis itu wajib dia 30 hari, 7 hari obat berjalan, yang 23 hari itu masuk obat kronis. Jadi kalau belum sampai dia 30 hari, maka obat apabila si pasien datang kembali, maka obat tidak bisa diberikan untuk obat ininya. Itu untuk obat kronis ya, contohnya ya. Kalau obat 7 hari itu saya rasa tidak masalah, cuma untuk obat kronis tanggal kunjungannya harus disesuaikan agar dia bisa dapat berjumpa dengan dokter DPJP-nya. Jadi diharapkan juga nanti dikonfirmasi ke pihak farmasinya apabila obat setelah 30 hari tidak jumpa dengan jadwal dokternya, maka diharapkan untuk obat kelebihannya, contohnya setelah 30 hari, 2 hari lagi dia baru bisa berjumpa dengan dokter DPJP-nya. Maka itu bisa ditambahkan di obat 7 harinya untuk 2 harinya lagi ke depan, supaya dia bisa berjumpa dengan dokter DPJP-nya ya. Terus laboratorium, tidak ada pemeriksaan laboratorium, radiologi juga tidak ada. Ini adalah billing pasien.
Di sini juga kami mintakan untuk ini tadi belum ada masuk ya. Mungkin kalau nanti sudah ada masuk progres tindakan-tindakan mungkin nanti akan masuk kemari pembimbingan. Ini juga akan masuk ke aplikasi iklimnya nantinya. Baik, sedikit saya jelaskan, data-data ini nanti akan masuk ke aplikasi iklim. Yang nanti akan kita sinkronisasi ke antara ini ya. Aduh, yang mana tadi ya? Pasiennya. Bukan ya. Ini kita akan masuk tadi di pasiennya. Kita ambil saja di sini ya, oleh syarat ini ya. Oke, kita masukkan ini ya. Maka kami akan pindahkan ini, kami akan verifikasi apabila sudah data itu sudah ada. Ini sebagai contoh aja, nanti bisa kita hitungkan lagi. Yang ini verifikasi digunakan untuk mengubahkan status verifikasi berkas menjadi diverifikasi dan mengirim data ke iklim SBGs. Maka setelah nanti kami proses, ini akan masuk ke data iklim yang telah kami sinkronisasikan. Jadi ini bisa mempercepat proses pengklaman yang akan kami lakukan tanpa harus kami menunggu ada satu yang kedua gitu ya. Tentunya kita akan lihat ini. Ini siapa ya mesinnya? Ini ya, Syahrizal Dahlan tadi ya. Ini kita akan lihatkan. Ini adalah tampilan dari iklim yang dari aplikasi SIMRS ya. Semua data masuk kemari, data-data itu masuk kemari, dan ini begitu juga dengan tarifnya nanti. Jadi tarifnya itu akan masuk, untuk ke tarif obat tadi dia akan masuk kemari. Terus kalau ada prosedur bedah juga dia masing-masing akan masuk kemari ya, ke aplikasi ini. Contoh ini diagnosanya maka akan muncul, dan diagnosa sekunder juga akan muncul nantinya. Terus prosedur, ini ya prosedur, kalaupun ada dilakukan prosedur ya, tindakan ya, tindakan USG, EKG akan masuk kemari. Jadi kita cocokkan. Nah, ini adalah tampilan dari SIMRS ya. Kita lihat tampilan dari aplikasi iklim milik Kemenkes. Oke, hampir sama aplikasinya, nggak jauh beda. Ini saya tarik dari server ya, server dari aplikasi milik Kemenkes yang diprogram untuk rumah sakit Tanjung Pura. Ya hampir sama prosedur ininya, ada lossnya, terus ada loss ininya, tinggalannya ini ada DR score, ada DPJP-nya, terus untuk ininya juga ada, persetujuan pulang dokternya juga ada di sini. Dan itu harus ditampilkan semua pulang ini ya. Untuk ini juga ada, ini tarifnya ya, tarif konsultasi apa segala macam sudah ada di sini. Jadi hampir sama semua ya. Kita lihat di sini ya.
Jadi kami tidak perlu lagi melakukan masukkan data lagi, karena otomatis data akan masuk. Jadi itu mempercepat proses pengklaiman, karena kita buru dengan waktu ya. Maka kami harus melakukan pengklaiman melalui aplikasi SIM-RS untuk mengejar bulan yang tertinggalan kita dalam pengklaiman, karena juga kita selalu ditegur juga oleh pihak BPJS tentang pengklaiman, dikarenakan proses kita yang masih manual gitu ya. Jadi kedepannya apabila aplikasi SIM-RS datanya sudah oke dan sudah berjalan seluruhnya, dan kita bisa melakukan pengklaimannya dengan mudah dan lebih cepat gitu. Jadi di selang waktu, contohnya setelah bulan 7 kita sudah langsung mengirim berkas ke BPJS. Jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu selaku operator di ruangan agar dapat mengisi data-data tersebut secara real dengan apa yang ada diisi dari status manual untuk saat ini, agar kami dapat melakukan proses pengklaiman dengan cepat menggunakan aplikasi e-klaim. Karena apabila data-data tidak sesuai atau masih banyak yang tidak terisi, kemungkinan besar berkas akan dikembalikan oleh pihak BPJS dan tidak dapat diklaim, sehingga itu yang merugikan rumah sakit sendiri ya. Jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu selaku operator agar memasukkan datanya ya, karena SIM-RS ini membutuhkan dukungan penuh dari petugas atau pegawai-pegawai rumah sakit, termasuk ya dari seluruh bidang ya, termasuk dari ya karu-karu, kepala-kepala sisi manajemen, semua harus mendukung program SIM-RS ini, karena ini mempermudah sistem kita dalam bekerja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.